Saya jadi kasihan lihat Bu Nawang, Jo. Apalagi dia lagi sakit. Belum lagi masalah kuliah anaknya. Saya ingin cepat-cepat jadi pasangan hidupnya, Jo. Saya ingin bahagiakan dia, melindungi dia. Gimana ya menurut kamu, Jo? Jo. Iya Pak Bos. Kamu dengar saya nggak? Dengar Pak Bos. Gimana menurut kamu? Jo, kamu kenapa sih? Kenapa? Apanya ya Pak Bos? Kamu nyimak ke omongan saya tadi barusan? Nyimak Pak Bos? Nyimak? Ya terus pendapat kamu apa? Pendapat saya... Duh, tadi Pak Bos ngomong apaan ya? Saya jadi nggak konsen gara-gara non-mel. Jo, Iya Pak Bos. lagi ada masalah kamu? Saya nggak suka ya kalau ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada kok Pak Bos. Nggak ada. Ingat ya, kamu tahu kan resikonya kalau bohong sama saya? Tahu Pak Bos. Duh, gawat nih. Kayaknya Om Jojo udah ngebocorin tugas yang aku kasih deh ke dia. Buat gagalin pangeran datang ke pertarungannya sama si manusia kulkas. Iya, kenapa, Dad? Daddy kok kayak mau marah gitu ke aku? No, I'm not. I'm not angry. Terus kenapa Daddy manggil akunya kayak gitu? Daddy cuma pengen reschedule dinner kita yang tertunda, Mel. Daddy pengen cepet-cepet kenalin wanita pilihan Daddy ke kamu. Tapi Daddy masih ingat kan syaratnya apa? Oke, call pangeran, right? Tumben drumnya keras banget. Kasihan usus goreng. Pasti dia capek banget harus double job. Dari restoran, sekarang dia ke kafe. Halo Om? Berani kamu main-main sama saya? Kamu ingkar janji ke saya? Hah? Kamu tidak kasihan lihat papa kamu menderita? Apa mau saya bikin menderita lagi? Nggak bisa gitu dong Om. Om udah janji sama saya. Saya janji kalau penuhi janji kamu. Tapi kamu merusak segalanya. Saya ada urusan semalam. Oke, forget the past. Kita lupain. Terus gimana papa saya? Janji saya masih berlaku. Kalau kamu datang ke dinner yang akan saya reschedule. Saya usahakan Om. Tapi cuma dinner doang ya. Nggak ada yang lain-lain. Yes. Tapi kalau kamu membatalkan lagi, lihat aja nanti. Gue terpaksa lakuin ini
supaya penderitaan papa bisa sedikit berkurang. Gimana pun sikap papa ke gue saat ini, di mata gue, papa tetap yang terbaik. Karena gue ngerti, papa jadi berubah kayak gini tuh gara-gara Om Reman yang selalu neken papa. Sih? Kamu dengar sendiri kan? Ya tapi kan pangeran belum tentu dateng. Udah, kamu tenang aja. Dedi pasti jamin dia pasti akan datang, oke? Enggak, Dad. Pokoknya kalau My Prince gak dateng, jangan harap aku mau dinner sama wanita itu. Apalagi terima dia ke dalam rumah ini. Big no. Bye. Ini pangeran selalu bikin masalah sama saya. Kalau bukan karena Mel, Jo, udah saya habisi dia. Tenang, Pak Bos. Ya sabar. Gimana saya bisa tenang, Jo? Kalau pangeran selalu gagal rencana saya. My daughter. Pak Regar? Kok Pak Regar di sini sih? Kayaknya tadi di dalam nggak ada Pak Regar deh. Emang saya baru datang. Saya sengaja kemarin untuk jemput kamu, Put, dan antar pulang. Jemput saya? Saya kan calon future daddy-nya kamu, dan itu jadi tugas saya. Tapi emangnya saya nggak ngerepotin ya, Pak? Enggak. Ada apa, Pak Regar? Saya mau jemput my future daughter. Nggak usah, Pak Regar. Usus goreng pulang sama saya. Lagian dari tadi kan saya nggak sempat ngobrol sama usus goreng. Nggak usah, Prince. Kamu nggak usah repot-repot. Saya soalnya udah janji sama my future wife kalau saya selalu menjaga my future daughter, you know. Putri biar saya aja yang antar, Pak. Biasanya kan juga saya. No. Jangan, Riz. Ya, ini udah tugas saya. Lagian Bu Nawang udah tahu kebohongan kalian. Tuh, dengar baik-baik ya kulkas. Ibu udah tahu semua kebohongan lo. Jadi lo nggak perlu caper lagi depan ibu. Semua masalah yang menimpa Putri itu gara-gara lo. Gara-gara lo, ya. Mau ngomong Udah gitu. dong, udah. Udah deh, kalian mau berantem lagi? Mau ribut lagi? Gue udah capek banget. Gue juga mikirin keadaan ibu yang lagi sakit. Jadi jangan tambahin beban pikiran gue. Ya. Yuk Pak, kita pergi aja. Ini semua gara-gara lo. Harusnya lo itu sadar. Dan lo harusnya ngindarin Putri. Karena lo sumber masalah buat Putri. Gini aja deh kulkas. Daripada lo kebanyakan ngomong, kita lihat aja besok. Siapa yang pantas buat jauhin usus goreng, dan siapa yang pantas buat dapetin dia. Karena nanti, di saat lo terkapar di hadapan gue, di saat itu, lo harus menjauh dari Putri selamanya. Jangan lupa ya, jam 9 tepat besok. Siapapun yang telat, bahkan 1 menit pun, dia dihitung kalah. Sampai ketemu besok. Kok Putri belum pulang ya? Bu, akhirnya kamu pulang, Put. Iya. Kok pulangnya malam banget? Iya Bu, tadi soalnya pelanggannya rame banget, jadi pulangnya juga telat deh.
Ibu tuh cuma khawatir kamu pulang-pulang malam kayak begini, Put. Takutnya kan kamu sakit. Don't worry Bu Nawang. Pokoknya Putri aman kalau saya antar jemput. Tapi kan saya jadi ngerepotin Pak Regar. Oh no. Saya nggak pernah merasa direpotkan kok Bu. Justru ini udah tugas saya sebagai future father-nya Putri. Iya. Sini Put. Terima kasih ya Pak Regar. You're welcome. Ya udah Bu, masuk aja nggak enak udah malam. Silakan Bu, Put. Oh iya, mari Pak Regar. Makasih Pak. Iya sama-sama Put. Bu Nawang, have a nice dream. Iya Pak Regar. Dah. Put, kamu tuh nggak capek ya berangkat pagi pulang malam kayak begini? Enggak kok Bu. Put, kamu mau kan pindah ke Surabaya? Emangnya kalau tetap di sini aja Ibu nggak mau ya? Yang di Surabaya itu kerjaan Ibu, gajinya lebih tinggi daripada di sini, Put. Tapi kan aku udah kerja Bu. Aku bisa bantuin Ibu. Ibu kenapa? Ibu mau jujur ke kamu, Put. Soal apa Bu? Sebenarnya Ibu itu udah nggak kerja lagi. Sebenarnya sih aku juga udah curiga kalau Ibu udah gak kerja lagi. Kok kamu bisa tahu? Ya soalnya aku ngelihat Ibu ngelamar jadi kasir di restoran. Jadi waktu itu kamu ada di sana. Kamu kerja di sana ya? Iya Bu. Maaf ya Bu, aku juga mau ngaku sama Ibu. Sebenarnya aku yang minta Pak Billy, manajer restoran itu untuk nggak terima Ibu kerja di situ. Karena aku takutnya Ibu jadi tahu semuanya terus Ibu jadi sedih. Jadi Ibu nggak kerja di situ ditolak ternyata gara-gara kamu. Maaf ya Bu. Gak apa-apa, Bu. Ibu gak marah kan sama aku? Enggak. Terus kok Ibu diem aja? Ibu tuh mau ngomong sesuatu ke kamu, Put. Tapi Ibu ragu ya. Soal apa lagi, Bu? Soal temennya Ibu. Kamu senyum-senyum kayak gitu sih, Put? Kamu ngeledek Ibu kan? Enggak. Aku bukannya ngeledek Ibu. Cuman seneng aja kalau Ibu punya alasan buat nggak pergi dari sini. Kok bisa? Apa hubungannya? Enggak. Kenapa soal temen Ibu? Oh ya. Jadi temen Ibu kan waktu itu ngajakin kita dinner. Tapi karena kita ada masalah yang waktu itu, kan gak jadi. Maaf ya Bu, soalnya itu semua gara-gara aku jadi gak jadi deh. Enggak, itu gak masalah, gak apa-apa Put. Tapi temennya Ibu
ngajakin lagi. Oh gini, kalau kamu memang nggak bisa, kamu nggak mau, nggak apa-apa kok. Nanti ibu bilang sama temen ibu. Aku mau kok ibu. Pokoknya apapun yang buat ibu bahagia, aku juga pasti bahagia. Makasih ya Put. Aku yakin Bapak juga pasti bahagia di sana. Aku udah gak sabar banget, Bu. Kenalan sama pacar ibu. Ah, pacar? Ibu bilang temen, Put. Iya, temen rasa pacar kan? Enggak. Kamu lagian mana ada temen rasa pacar? Ada, Bu. Pak Regar. Kan ibu nganggap dia temen. Tapi dia anggap ibu his future wife. Dia menganggap dirinya itu future husbandnya ibu. Kamu lihat, Put. Itu dosen kamu loh. Ya tapi emang gitu Pak Regar. Masuk. Akhirnya kamu pulang juga, sayang. Kamu pasti datang ke sini karena kamu mau tinggal lagi sama Papa, kan? Aku kangen sama Papa. Tapi maaf, Pak. Aku nggak bisa tinggal lagi sama Papa. Emangnya kenapa, Pangeran? Padahal tadinya Papa sangat berharap kamu mau tinggal lagi di sini sama Papa. Aku kesini karena aku mau ngeliat keadaan Papa. Ternyata Papa sehat-sehat aja. Tapi kalau untuk tinggal sama Papa, maaf Pak, tapi aku nggak bisa. Kenapa sikap kamu jadi sekeras ini sih sama Papa? Padahal dari dulu kamu kecil, seingat Papa selalu turutin keinginan kamu. Papa selalu penuhin kemauan kamu. Papa sadar gak sih, Pak? Semenjak Mel sama Dedinya datang ke kehidupan kita, Papa tuh udah berubah. Papa yang dulu peduli sama aku, Papa yang care sama aku, itu semua hilang. Karena sekarang yang ada di pikiran Papa itu cuma harta, bisnis. Gimana cara Papa gak kehilangan itu semua? Bahkan mungkin itu semua lebih penting daripada aku. Tapi pikiran kamu itu salah. Papa disuruh lakukan semua itu demi kamu, Pangeran. Supaya masa depan kamu lebih bahagia. Bahagia gimana, Pak? Cukup ada Papa aja aku udah bahagia. Aku gak butuh ini semua. Pak, sekarang gimana aku bisa bahagia kalau aku terus-menerus jadi boneka buat Mel? Aku harus ngikutin semua yang dia mau. Aku ditekan terus sama papanya. Gimana aku bisa bahagia, Pak? Dan di situ Papa nggak pernah belain aku. Aku haus, Pak. Tadi aku kesini naik angkot. Ya udah, kamu minum dulu. Itu ada minum di meja.
Ini bukan makanan yang aku kirimin buat papa. Makanan kesukaan papa kan? Kok papa belum makan? Kamu betul, Pangeran. Itu memang makanan kesukaan papa. Tapi karena kamu sudah kasih sama papa, jadi terserah papa dong mau diapain makanan itu. Kok papa gitu sih? Pak, aku tahu makanan ini emang gak seberapa harganya. Tapi aku beli ini pakai hasil kerja keras aku, Pak. Kok papa gak hargain aku sih? Pak, ini bukan makanan yang aku kirimin buat papa. Makanan kesukaan papa kan? Kok papa belum makan? Kamu betul, Pangeran. Itu memang makanan kesukaan papa. Tapi karena kamu sudah kasih sama papa, jadi terserah papa dong mau diapain makanan itu. Kok papa gitu sih? Pak, aku tahu makanan ini emang gak seberapa harganya. Tapi aku beli ini pakai hasil kerja keras aku, Pak. Kok papa gak hargain aku sih? Apa karena harganya murah? Kalau emangnya yaudah gak apa-apa, terserah papa. Aku mau balik sekarang. Tunggu dulu, Pangeran. Kamu jangan salah paham sama papa. Aku gak salah paham gimana, Pak? Jelas-jelas ini makanan yang aku kasih ke papa sama sekali belum dimakan. Disentuh aja enggak. Kenapa? Apa karena ini harganya murah? Terlalu murah buat papa? Apa karena aku yang ngasih? Udah, kamu diem di sini dulu. Kamu dengar penjelasan papa. Itu memang betul makanan favorit papa. Terus terang, papa sangat terharu waktu kamu bawain makanan ini ke kantor papa. Papa nggak nyangka kalau kamu masih ingat makanan kesukaan papa. Papa selalu terkenang di mana kita selalu bisa makan bareng. Kita bisa ketawa. Bisa lepas. Gak seperti sekarang ini. Makanya makanan itu nggak papa sentuh. Supaya kalau papa kangen sama kamu, papa bisa lihat makanan itu untuk ngapus rasa kangen papa sama kamu. Apapun yang udah papa lakuin ke gue, bagi gue, papa tetap jadi papa yang terhebat. Karena secara nggak langsung, papa udah buat gue mandiri seperti sekarang. Katanya kamu haus. Kau minum ya. Makasih, Pak.